Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan materi teori kewirausahaan, ide dan peluang usaha. Dan kebetulan saya di sini akan menjadi moderator. Di dalam kelompok 2 ini ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Bayu Aji Tiastono. Yang kedua ada Alvito Farhan. Yang ketiga ada Dayu Setiawan. Yang keempat ada Muhammad Akmal Ali Gufron. Yang kelima ada Zakia Putri. Yang keenam ada Tegar Dava Alzu. Yang ketujuh ada Alda Faradila. Dan yang terakhir kedelapan ada Muhammad Rois Masimin. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Akmal Ali Gufron. Kepada Muhammad Akmal Ali Gufron, saya persilahkan. Untuk memulai berwirausaha tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mengingat di era globalisasi ini, persaingan berwirausaha sangatlah ketat. Jika kita ingin melakukan usaha, maka kita harus mempunyai gagasan ide yang cemerlang. Untuk menembus dan memajukan wirausaha, kita juga harus bisa mencari peluang sekecil mungkin untuk mengenalkan usaha kita pada dunia. Ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Melalui apa? Melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Mengamati peluang, menganalisis proses, dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk memperoleh peluang, wirausahawan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan, seperti kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, melakukan proses atau teknik baru, dan mengembangkan organisasi baru. Ya, setelah Muhammad Akmal Ali Gufron, materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rois Masimin. Kepada Muhammad Rois Masimin, saya persilahkan. Ide kewirausahaan. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara merubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya. Dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila ada inovasi. Misalnya, menciptakan permintaan melalui penenun baru. Contohnya, yaitu seperti ini. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau juga disebut dengan peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara, yaitu yang pertama, pengurangan kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif, yaitu strategi yang berfokus dengan antisipasi untuk mengatasi segala hal yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik sekali ya dari Muhammad Rois Masimin, penjelasannya sangat bagus. Kemudian materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alvito Farhan. Kepada Alvito Farhan, saya persilahkan. B. Sumber ide awal pendirian perusahaan. Ada 4 sumber utama, yaitu A. Pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Pengetahuan yang didapatkan dari pekerjaan yang terakhir maupun sekarang seringkali membuat seseorang untuk melihat kemungkinan untuk memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep bisnis dalam lokasi berbeda. B. Minat. Kadangkala minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan menjadi bisnis. C. Penemuan secara tidak sengaja. Siapapun dapat menemukan ide yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, wirausaha JP Sihyu yang menemukan ide Hang It Clip setelah dia mengalami kesulitan untuk menempelkan data teknik mesin pada dinding. D. Pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pikiran. Setelah Alvito Farhan, materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Putri Ramadanti. Kepada Zakia Putri Ramadanti, saya persilahkan. Peluang seorang wirausahawan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi.
Yang kedua, tingkat income per kapita, jumlah penduduk semakin bertambah. Semua ini diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini dilihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Dan yang terakhir, ada peran wirausahawan dengan kemampuannya membuka usaha, maka kemungkinan terbuktinya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun. Setelah materi yang telah dibacakan oleh Zakia Putri Ramadhanti, materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar Dava Alzu dan Dayu Setiawan. Kepada Tegar Dava Alzu dan Dayu Setiawan, saya persilahkan. Sumber-sumber potensial peluang. Proses penyaringan ide atau disebut proses screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real atau nyata. A. Menciptakan produk baru dan berbeda ketika ide muncul secara real atau nyata. Misalnya dalam bentuk ide barang dan jasa yang ada di pasaran. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. Oleh sebab itu, wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemampuan pesaing menghasilkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam pengembangan produk baru, dukungan keuangan dan keunggulan lainnya yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. C. Analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak, dan biaya yang dikeluarkan apakah lebih efisien dari biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. D. Menaksir biaya awal, menaksir berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha baru, untuk membeli perlengkapan, peralatan, sewa gedung, maupun yang lainnya. E. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang mungkin terjadi, misalnya risiko teknik, risiko finansial, maupun risiko pesaing. Tidak terasa ya, kita sudah mencapai penghujung presentasi. Dan di sini akan ada kesimpulan loh. Dan kesimpulan ini akan dibacakan oleh Alda Faradila. Kepada Alda Faradila, saya persilahkan. Ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda, mengamati peluang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Untuk memperoleh peluang, wirausaha harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan, seperti kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambahan baru, melakukan proses atau teknik baru, dan mengembangkan organisasi baru. Kesimpulannya, menjadi seseorang pengusaha memang tidak mudah. Namun, kita harus terus melihat setiap peluang yang ada sekecil apapun. Terkadang, ide itu akan muncul pada saat yang tak terduga. Akhirnya, selesai juga ya presentasi pada kali ini. Terima kasih atas rekan-rekan yang telah membantu atas keberhasilan presentasi pada kali ini. Sekiranya saya ada salah kata, perbuatan ataupun tingkah laku, saya mohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.